Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rohito Zaki dengan NIM R1C1230881. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dengan judul dampak penambangan dan penggunaan batu bara. Langsung saja pada materinya. Penambangan batu bara. Penambangan batu bara adalah serangkaian kegiatan untuk mengelola dan mengusahakan mineral atau batu bara dalam bumi, mencakup tahap penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan, penjualan, serta pasca tambang. Definisi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang penambangan mineral dan batu bara di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk mengekstraksi sumber daya alam untuk kebutuhan industri dan energi. Pertambangan menyebabkan deformasi, erosi tanah, dan pencemaran udara oleh limbah tailing berlogam seperti merkuri serta asam tambang. Emisi debu dan gas alam dari pembakaran batu bara mengurangi kualitas udara serta berkontribusi pada perubahan iklim. Bekas tambang sering meninggalkan lubang galian yang menyebabkan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Batu bara memiliki peran yang sangat sentral dalam penopang perekonomian dan infrastruktur energi saat ini. Secara fundamental, batu bara berfungsi sebagai sumber sumber energi yang menjamin pasokan listrik yang stabil dan berkelanjutan, khususnya melalui pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang memasok ke sebagian besar kebutuhan listrik nasional dan industri berat. Selain itu, peran energinya batu bara juga merupakan penopang industri berat karena vital sebagai bahan baku non-energi dalam produksi baja, semen, dan logam. Dari sisi fisikal, komoditas ini merupakan salah satu penyumbang devisa dan sumber pendapatan negara yang signifikan melalui royalti dan pajak. Tak hanya itu, industri pertambangan batu bara juga berkontribusi besar pada penciptaan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di daerah-daerah seperti di daerah-daerah operasi. Kemudian manfaat dan dampak positifnya. Untuk pertambangan tersendiri itu dia berkontribusi terhadap ekonomi makro negara. Sektor penambangan yang menyumbang sekitar 10,5 sampai 14% terhadap BT, BDP nasional dengan nilai 2,198 triliun pada tahun 2003, menjadikan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Komoditas ekspor seperti batu bara, nikel, dan timah menghasilkan divisi yang besar, memperkuat neraca perdagangan serta cadangan negara. Kegiatan hilirisasi tambang meningkatkan nilai tambang produk, mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2025 sampai 2029. Untuk yang kedua, dampak sosial dan ekonomi lokal. Pertambangan membuka lapangan kerja langsung dan tidak langsung bagi ribuan masyarakat lokal, meningkatkan pendapatan per kapita serta daya beli. Perusahaan tambang sering membangun infrastruktur seperti jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan melalui CSR, membuka daerah isolasi serta mendorong wirausaha pendukung seperti warung dan transportasi. Aktivitas ini juga menstimulasi kegiatan sosial seperti mm, untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga termasuk bantuan sosial serta mitra usaha bagi masyarakat sekitar. Untuk batu bara sendiri, hal positifnya itu kontribusi energi makro negara.
Pertumbuhan batu bara, terutama melalui ekspor, merupakan sumber devisa negara yang signifikan. Selain itu, kegiatan ini memberikan kontribusi besar pada anggaran pendapatan dan memberikan kontribusi besar pada belanja APBND, APBN melalui pembayaran pajak, royalti, dan penerimaan negara bukan pajak, sektor mineral dan batu bara. Daerah penghasil batu bara menerima dana bagi hasil DBH yang substansial yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik di wilayahnya, seperti pendidikan dan kesehatan. Kemudian dampak kedua yaitu dampak sosialisasi dan ekonomi lokal. Untuk kegiatan operasional pertambangan dimulai dari penggalian hingga pengangkutan, membuka lapangan pekerjaan baru dalam jumlah yang besar. Ini cukup menye menyerapan tenaga kerja lokal, baik yang terampil maupun tidak terampil, yang secara langsung membantu mengurangi angka pengangguran di daerah tersebut dengan adanya pekerjaan dan pendapatan yang stabil, serta meningkatkan daya beli masyarakat lokal. Kemudian untuk dampak negatif pertambangan, itu yang pertama dampak lingkungannya. Aktivitas pertambangan ini menyebabkan pengundulan hutan yang luas hingga habitat satwa liar serta meningkatkan risiko banjir ya, dan longsor akibat hilangnya vegetasi daratan. Kemudian populasi udara dari debu, emisi gas, rumah kaca dan sulfur oksida memicu pemanasan global serta kualitas udara di sekitar lokasi tambang. Kemudian kerusakan tanah. Penggalian besar-besaran merusak struktur tanah. Erosi menyebabkan longsor dan lahan tandus yang sulit direklamasi sehingga menurunkan kesuburan pertanian. Lahan terbuka pasca tambang rentan terhadap banjir dan kehilangan nutrisi untuk mengubah bentang alam secara permanen. Kemudian pencemaran air. Limbah tambang mengandung logam berat seperti merkuri, cyanida, dan air asam tambang yang mencemari sungai, tanah, serta ekosistem laut, membunuh biota akuatik. Kemudian pembuangan limbah langsung memperparah kontaminasi sumber air minum masyarakat, menyebabkan penyakit kronis dan menurunkan ketersediaan air bersih. Kemudian dampak negatif penggunaan batu bara. Yang pertama itu dampak lingkungan, pertambangan dan pembakaran batu bara menghasilkan emisi polutan seperti SO2 dan NOx, dan juga CO2 yang memperburuk pemanasan global serta pencemaran udara. Aktivitas ini menyebabkan deformasi, erosi, dan gangguan ekosistem flora dan fauna yang secara luas. Kemudian kerusakan tanah. Pertambangan batu bara merusak profil tanah genetik dengan menggantikan lapisan atas yang subur oleh tanah yang di bawahnya yang kurang fertil, menyebabkan penurunan kesuburan dan pemadatan dan juga erosi yang tinggi. Lubang tambang besar terbentuk berisi air asam dengan logam yang berat seperti Fe, Mn, dan juga Pb yang menghambat pertumbuhan vegetasi serta menurunkan daya daya dukung lahan. Kemudian pencemaran air. Limbah pertambangan menghasilkan air asam tambang atau AAT yang menurunkan pH sungai, meningkatkan padatan tersubstansi dan mencemari dengan logam berat seperti sulfat. Kemudian merusak ekosistem perairan. Hal ini mengancam kesehatan manusia melalui kontaminasi air minum dan mengurangi ketersediaan air bersih bagi masyarakat sekitar. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang dari lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.